Halo semuanya, gimana nih kondisi porto saham-saham Amerika kalian? Lagi berdarah-darah? Well, sama kok, saya juga. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, dan pada ngerasain juga sejak awal tahun 2022 hingga pertengahan 2022 ini, market Amerika ini boleh dikatakan mengalami crash, resesi, dan penurunan indeks saham yang sangat dalam. Kalau kita ngeliat Dow Jones sendiri, dari awal tahun udah turun 15%, dan lebih parahnya lagi, indeks Nasdaq juga udah turun minus 28%. Jadi kalau teman-teman menyadari juga, merasakan juga, di mana saham-saham teknologi yang ada di Amerika, itu banyak yang dipanis habis-habisan oleh market, sehingga indeks Nasdaq yang isinya adalah kebanyakan saham-saham berbasis teknologi, itu mengalami penurunan yang lebih parah dibandingin Dow Jones secara keseluruhan. Dan well, udah 6 bulan juga saya nggak update lagi tentang kondisi porto #beli hashtag saya. Nah, makanya di video kali ini saya mau ngasih update bagaimana nasib portofolio #beli hashtag saya yang ada di GoTrade. Oke, di akhir tahun 2021 kemarin, kondisi porto saya itu sebenarnya masih positif 7%. Tapi di pertengahan tahun 2022 ini bahkan penurunannya ngalahin Nasdaq, teman-teman. Saat ini porto saya sedang mengalami floating loss sebesar minus 33%. Well, meskipun sejak awal tahun hingga sekarang saya belum bikin video updatean seperti ini lagi, tapi saya tetap konsisten untuk nabung sebanyak $500 per 2 minggu. Dan ya, kondisinya adalah sekarang sedang floating loss minus 33%. Nah, total dana yang sudah saya keluarkan itu sebesar $15.450. Dan sekarang portofolionya sebesar $10.324. Jadi ya floating loss sekitar 5 ribuan dolar. Nah, lalu gimana dengan kondisi per masing-masing sahamnya? Nah, ini teman-teman bisa lihat 10 saham yang ada di portofolio #beli hashtag. Well, kalau teman-teman lihat di sini, maka teman-teman bisa melihat tidak ada satupun yang hijau ya, 10 sahamnya merah. Dan 10 saham ini masing-masing saya udah keluarin $1.500 kecuali Facebook alias Meta yang saya udah keluarin 1.500 ditambah dengan $450. Nah, kalau teman-teman ingat pas di bulan Februari kemarin itu kan saham Meta itu sempat drop signifikan banget selama 1 hari sebesar 28% dalam sehari. Nah, pada waktu itu saya beli lagi $450. Makanya hanya modalnya Meta saja yang paling berbeda dengan 9 saham yang lainnya. Penurunan yang paling kecil itu kalau teman-teman lihat ada saham Apple, dan kalau yang paling parah itu ada 3 ya. Ada Sea, Netflix, dan juga Shopify yang penurunannya kurang lebih sekitar minus 60-an%. Nah, dari ke-10 saham ini ada saham Shopify ini yang paling cukup mengenaskan, teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin pas video-video awal itu, Shopify itu menjadi salah satu saham yang paling tinggi return gain-nya ya, tapi sekarang menjadi paling boncos di portofolio ini. Ya, tapi itulah market. Saya sih masih ngelihat ada potensi untuk mereka terus bertumbuh. Jadi karena saya sudah memutuskan untuk nabung secara jangka panjang, maka saya akan keep saham-saham ini dan saya tidak melakukan cut loss sampai saat ini. Nah, jadi nextnya gimana untuk #beli hashtag ini? Jadi ada sedikit update teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Untuk portofolio #beli hashtag ini, saya memutuskan untuk tidak melakukan top up dana lagi ke dalam portofolio ini. Jadi saya tidak akan melanjutkan nabung secara konsisten, tapi saya juga tidak melakukan penjualan semuanya. Jadi saya keep semua saham atau 10 saham yang sudah saya tabung ini, sekitar $15.000, semuanya ini saya keep. Jadi saya kondisikan portofolio ini untuk tabungan jangka panjang, kurang lebih sampai 5 tahun. Ya, dengan harapan semoga kondisinya sudah semakin membaik, sehingga saya nggak perlu ngelakuin cut loss, tapi saya bisa nikmatin gain-nya juga. Jadi sekali lagi saya nggak top up, tapi saya juga tidak jual. Nah, kalau teman-teman tahu kan sebelumnya saya juga udah buatin videonya kalau GoTrade ini sekarang sudah resmi di Indonesia dan sudah legal juga di Indonesia. Nah, tapi sekarang mereka jadi ada 2 aplikasi nih, ada aplikasi yang global dan aplikasi yang Indonesia. Nah, aplikasi yang global itu saat ini sudah tidak ada lagi di App Store maupun di Play Store yang ada di Indonesia. Nah, ini karena semuanya faktor regulasi yang ada di Indonesia, jadi kita tidak boleh memasarkan saham yang non-Indonesia. Nah, tapi kalau yang GoTrade Indonesia itu kan semuanya sudah menyesuaikan kebutuhan regulasi, jadi mereka memakai sistem kontrak berjangka. Tapi semuanya sudah fully back shares alias di backing dengan saham Amerika yang aslinya. Nah, itu supaya semuanya bisa memenuhi regulasi yang ada di Indonesia. Nah, karena ada ini semua, makanya itu juga jadi salah satu alasan saya tidak melanjutkan nabung yang ada di GoTrade Global, tapi saya akan pindah ke GoTrade Indonesia.
Nah, GoTrade Indonesia itu kan juga belum semua saham ada di GoTrade-nya Indonesia. Jadi, saya nggak bisa beli tuh saham-saham yang ada di #beli hashtag di GoTrade Indonesia. Makanya saya akan merubah strateginya. Untuk yang ada di aplikasi GoTrade Indonesia, saya akan sistemnya lebih ke trading atau investasi kalau memang ada peluangnya. Jadi strateginya akan lebih banyak melakukan lump sum, nggak lagi nabung secara dollar cost averaging yang seperti yang saya lakukan di #beli hashtag. Tapi buat teman-teman yang sudah punya dana yang ada di GoTrade Global, jangan khawatir ya, karena hanya urusan regulasi saja sehingga mereka tidak ada di App Store-nya Indonesia. Tapi sebenarnya aplikasinya tetap ada dan masih berjalan dengan normal-normal saja. Kalau teman-teman yang sudah punya akun, teman-teman juga sebenarnya masih bisa ngelakuin deposit, mau withdraw pun juga sebenarnya masih aman saja. Jadi sekali lagi kesimpulannya, saya tidak melakukan top up lagi di #beli hashtag yang ada di GoTrade Global, tapi saya juga tidak menjualnya. Jadi saya akan keep dan saya akan biarkan untuk investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya untuk trading dan untuk investasi ke depan, saya akan lebih banyak menggunakan aplikasi GoTrade Indonesia, karena GoTrade Indonesia sekarang sudah lebih legal dan sudah lebih nyaman untuk kita transaksikan di Indonesia. Well, semoga penjelasan ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terima. Jadi buat teman-teman yang sudah ngikutin #beli hashtag, saya ucapin terima kasih banyak kalau kalian sudah setia nontonin dan nungguin, nanyain terus kapan update #beli hashtag. Dan ya, saya tidak akan jual, tapi saya tetap berkomitmen untuk tahan sampai 5 tahun mendatang. Semoga hasilnya bagus, jadi buat teman-teman yang ngikutin pun juga semoga kita bisa cuan sama-sama. And last but not least, kalau teman-teman baru tahu juga tentang ada saham Amerika di GoTrade, teman-teman juga bisa mencoba untuk membeli saham Amerika melalui GoTrade Indonesia. Jangan lupa daftar menggunakan invitation token 719634 atau klik link yang ada di deskripsi maupun di kolom komentar di bawah. So, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support mendukung #beli hashtag sampai saat ini. Terima kasih semuanya, kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dadah! Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.